Halo Sobat Pesona Desa. Nah, dalam Pesona Desa kali ini agak sedikit berbeda nih. Saya pakai pakaian adat yang menjadi salah satu karya dari salah satu pengrajin di Kabupaten Bandung Barat. Ini bukan batik ya, tapi ini adalah ekoprint. Nah, ekoprint ini kira-kira sama atau berbeda ya dengan batik? Atau bahkan bisa bersaing dengan desain batik yang selama ini kita kenal? Nah, saya akan ajak Anda untuk mengetahui seperti apa ekoprint ini, baik dari sejarahnya, keunikannya, dan juga nilai ekonomisnya. Seperti kain-kain yang ada di sini, ini juga adalah kain ekoprint yang bisa dijadikan berbagai desain dan juga karya dalam bentuk pakaian. Dan untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang ekoprint, kita akan temui salah satu pengrajinnya. Nah, ini dia jari hitam ekoprint. Kira-kira kenapa ya dinamakan jari hitam? Apakah karena kebanyakan nyelup jadi tangannya hitam-hitam atau ada keunikan lainnya? Sekarang kita akan temuin pengrajin atau pemilik dari jari hitam ekoprintnya. Halo Om Ipang, apa kabar? Kabar baik. Wah, mantap. Kayaknya lagi sibuk beres-beres, rapi-rapi nih ya. Ini habis pameran biasa kemarin. Waduh, banyak juga nih ya karyanya nih. Luar biasa. Lumayan. Kalau boleh tahu ini berapa nih biasanya kalau untuk kemeja ini? Untuk kemeja yang dengan puring ini kisaran 1,5. 1,5 juta. Ada juga yang 1 jutaan. Rata-rata 1,5. Wah, nih Sobat Pesona Desa. Kita jadi tahu ya harganya dari beberapa karya dari Om Ipang ini cukup fantastis, tapi memang sepertinya sebanding dengan proses dan juga ide kreatifnya sendiri ya. Ini adalah karya ekoprint ya. Ekoprint. Nah, Ekoprint. mungkin sebagian Sobat Pesona Desa belum banyak tahu tentang ekoprint ini. Sebetulnya ekoprint ini apa? Jadi ekoprint itu adalah seni olah kain dengan menggunakan bahan-bahan alam yang sangat ramah lingkungan. Nah, biasanya motif itu dibuat dari daun, bunga, kulit pohon ataupun biji-bijinya untuk motifnya. Sedangkan untuk pewarnaannya sendiri biasanya menggunakan ekstrak dari kulit pohon atau batang pohon. Nah, itu untuk pewarnaannya. Jadi untuk yang seperti ini itu dia sudah menggunakan ekstrak kulit. Nah, ini kebetulan dia menggunakan kulit buah jelawi. Seperti itu. Jadi kalau untuk kain-kain yang sudah dibuat baju, baik kemeja ataupun juga outer dan jas, itu dasar warna kainnya itu apa sebenarnya Om? Harus selalu putih. Oh, putih. Harus selalu putih dan bahan yang digunakan itu basicnya yang alam. Jadi kayak katun 100%, sutra ataupun dari serat. Serat rami, serat nanas, apapun. Oke. Nah, kalau Om Ipang sendiri nih, kenapa sih sebetulnya tertarik untuk membuat ekoprint sendiri? Oke. Jadi ceritanya itu sekitar 4 tahun yang lalu saya ikut di sebuah komunitas. Nah, itu jarang-jarang buka web. Nah, begitu buka ada salah satu workshop gitu ya. Workshop ekoprint. Apa ini ekoprint masih belum tahu. Browsing, nggak ketemu, penasaran lah. Dari sana akhirnya ikut mencoba dan belum merasa puas dengan hasilnya. Nah, dari mulai itu selama kurang lebih 2 bulan kita saya explore untuk mendapatkan teknik-teknik sehingga ketemulah caranya seperti apa, menampilkan warnanya, daunnya seperti apa, ketemu. Jadi sempat ada gagalnya juga? Banyak. Selama 2 bulan full itu dari pagi ke pagi. Eksperimen terus gitu ya? Terus menerus sampai nggak kerja.
Akhirnya Iya, ditanya iya. ini kemana ini, akhirnya memutuskan untuk resign dari sana. Oke. Nah, untuk workshop ini sendiri dan juga sekaligus galeri mungkin ya boleh dikatakan, itu udah dari tahun berapa Om Ipang? Dari 2018 bulan Maret. Oh, jadi nggak jauh dari pas pertama Nggak jauh. mencoba langsung inovasi ini ya? begitu ada hasil kumpulin aja. Kalau untuk membuat karya eksperimen hingga dengan sekarang mungkin sudah merintis dan terus berkembang, itu sendiri atau sama siapa? Ada kru juga? Kebetulan saya lebih suka sendiri. Oh, sendiri. Ya, Waduh. adapun untuk beberapa tenaga yang bisa membantu itu adalah dari warga sekitar supaya ya ikut merasakan dampaknya dari keberadaan saya. Oh iya, jadi diberdayakan juga ya bisa warga memberikan manfaat sini. untuk masyarakat sekitar. Wah, keren. Jadi memang konsepnya juga lebih kepada bahan-bahan yang memang alami ya. Iya. Itu karakternya mungkin ya. Kalau dibedakan dengan desain batik yang selama ini kita kenal, itu berbeda. Berbeda. Kalau kita bicara batik dengan ekoprint itu berbeda. Kalau batik itu tekniknya sudah menggunakan lilin. Ya. Sedangkan ekoprint ini pure tidak menggunakan lilin, hanya menggunakan bahan-bahan alam dengan proses pengukusan. Seperti itu. Nah, kalau untuk desainnya sendiri kan ini benar-benar variatif ya Om Ipang ya. Iya. Saya lihat dari warnanya beda, terus kemudian juga desain dan motifnya. Iya. Memang karakternya juga sangat banyak dan bisa diinovasikan ya? Bisa. Untuk karakter itu kecenderungannya kalau kita bicara warna alam, Ya. tentunya orang biasa bilangnya earth tone, warna-warna tanah, seperti itu, warna-warna tanah. Iya. Kemudian memang ya seperti itu karakternya memang close gitu. Close ya. Cuman memang kalau dari tampilan saya untuk menerbitkan desainnya itu lebih ke rustic. Rustic. Jadi cenderung warna-warna yang tidak terlalu menyala gitu beda, ya. iya, tidak Dominannya rustic atau yang agak sedikit gelap ya. Betul. Tapi mungkin pasarnya sendiri masih banyak sekarang ya yang suka dengan rustic ini ya, dan juga desain-desain dari ekoprint ya. Baik. Jadi untuk pasarnya sendiri tentunya lapisan orang itu karakternya beda-beda. Beda-beda. Jadi ada yang suka cetak. Iya. Kalau cetak nggak mungkin didapat di tempat saya. Nah, kalau berarti mereka sudah tahu kalau ciri hitam ekoprint itu Iya. pasti cirinya gelap, Mm-mm. sembarangan, aut-autan, tapi dalam. Waduh. Nah, mereka udah tahu. Jadi kalau kesini mereka sudah mengerti. Itu ciri khasnya ya. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa dinamakan jari hitam Jari ekoprint? Saya hitam. kepo nih. Jarinya belum hitam ini kayaknya. Belum, ini kemarin karena pameran selama 4 hari, libur, dan putih dengan sendirinya. Iya. Jadi kalau hitam itu kebanyakan ngupil. Bercanda ya. Bercanda. Jadi Sebetulnya apa tuh? selama cari saya hitam, akan keluar karya-karya saya. Wah, filosofi yang sangat menarik, tapi benar-benar dalam ya. Iya. Jadi dengan hitamnya itu jarinya akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa melalui karya ekoprint ini ya. Betul Om Ipang sekali. ya. Wah, nah setelah tadi dijelaskan kalau memang Om Ipang harus benar-benar membuatnya dengan terus melewati proses dari gagal sampai akhirnya sekarang banyak karyanya dalam bentuk kain ataupun juga yang sudah jadi pakaian. Saya boleh diperlihatkan nggak proses pembuatannya? Boleh sekali. Salah satu karya yang mungkin bisa diperlihatkan juga untuk Sobat Pesona Desa, bisa? Boleh, bisa. Oke, kalau begitu kita akan lihat proses pembuatan salah satu karya ekoprint dari jari hitam ekoprint. Ayo Om Ipang. Siap.
iya tempatnya untuk saya produksi. Oh, jadi produksinya. ini ya tempat workshopnya Om Ipang ini ya? Iya, betul sekali. Oh, Jadi kalau di sini ada apa aja yang disiapin nih? jadi di sini ada daun, Mm-mm. ada tentunya kain. Mm-mm. Nah, ini adalah bahan-bahan dan media untuk menggunakan ekoprint. Oh. Ada juga kulit-kulit pohon ataupun batang-batang pohon ada di sini yang sudah saya siapkan biasanya untuk pewarnaan tersebut. Oh, jadi memang betul-betul bahannya sendiri dicari ya dan Dicari. sudah disiapkan ya? Tuh, Oh, tentunya yang ada di sekitarnya saja. Kalau daunnya ini daun apa aja, Om Ipang? Ini daun favorit saya ada daun Afrika, kemudian daun suren, Mm-mm. mentoar, ada daun jambu, ada juga apa ya? Nggak tahu namanya. Oh, daun eukaliptus. Oh, jadi biar beragam juga Iya, ya? betul. Nah. Ada juga. Nah, Afrika juga ada. Om Daun Ipang, Afrika. kalau misalkan bisa digelar sekarang ataupun juga step-stepnya bisa ditunjukkan, saya boleh lihat langsung nggak? Oh, Apa bisa dulu sekali. nih kira-kira yang perlu dipersiapkan? Tentunya sebelumnya daun kita treatment terlebih dahulu dengan perendaman di aruran cuka. Setengah jam tentunya, cukup setengah jam. Kemudian kain ini, nah, kain ini juga sebelum kita pakai itu kita treatment, kita buang lilinnya. Iya, Lilinnya dibuang dengan cara direbus. direbus. Direbus sampai mendidih, kemudian kita jemur. Kita jemur, kita treatment lagi menggunakan karat, Oh, gitu. karat besi. Ini udah siap untuk diaplikasikan dengan Ini tahap selanjutnya? sudah siap kita gunakan untuk Oke. berproses. Sip. Nah, Sobat Pesona Desa, sekarang kita akan ikuti proses pembuatan dari kain ekoprintnya. Ayo. Oke, mari. Seperti ini, Ya, baru kita ikat. diikat. Oke. Tali. Kan dia harus mengikuti rotasinya, Iya. jangan berlawanan. Nah, Om Ipang ini walaupun sudah ditaburi semua, kayaknya juga masih bisa ya untuk diperkirakan Iya, kira-kira jarak yang masih rapat yang Iya, mana. diperhatikan jadi nanti sudah terbayang seperti apa gitu ya. Oke. Bisa dibantu, Mas? Boleh? Visi di permukaan atasnya ya. Ujung ke ujung ya. Oke. Ujung ke ujung. Yang penting ada teknik penekanannya juga ya pada saat sudah ditumpuk ya. Saya lap dulu. Selanjutnya apa nih? Nah, Mas, kita sambil nginjek-injek ataupun Heeh. bisa diinjek, bisa atau menggunakan media seperti ini Oh. untuk menekan daunnya. Iya, iya, iya. Ini biasanya berapa lama nih kalau untuk proses Wah, seperti ini? cepet ya. Serasa udah kira udah cukup. Diperkirakan aja ya. Selesai, ya. Saya sih biasanya cuma tak injek-injek gitu. Oh, gitu. Coba saya coba ya. Boleh, boleh. Injek-injek. Coba. Oke. Wah, ini bisa sambil gabut juga Sambil ya. olahraga. Sambil olahraga ya. Langsingan. Oke. Coba saya pakai ini. Boleh. Oke. Oke. Nah, lipat kisaran 20 cm. 20 cm. Oke. Ini Oke nih. Segini. Oke. Supaya lebih merekat kencang banget Iya. ya. Oke. Gak kelihatan ya kalau misalkan ini adalah sebagian dari proses. Wah,
Ini nih, Sobat Pesona Desa, hasil dari tadi kita sudah aplikasikan pola ataupun juga bahan-bahan, yaitu dedaunan ya, Daun. yang akan menjadi pola, kemudian juga kain dan juga plastik sampai diikat. Kalau seperti ini seperti tidak akan membuat sebuah karya ya, tapi ternyata nanti hasilnya itu sangat mencengangkan dan pantas kalau dihargai dengan nilai yang cukup fantastis. Wah, saya penasaran. Selanjutnya apa nih, Om Kita Ipang? masukkan Yuk, ke kukusan. ke kukusan. Oke. Yang mana kukusannya? Ini di Oh, sini ini tempat ya. kukusannya. Jadi kita Oke. masukkan Di sini ya, Di langsung sini. ya. Heeh. Oh, nah, Sobat Kemudian- Pesona Desa, jadi proses pengukusan ini memakan waktu berapa lama, Om Ipang? 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, sambil nunggu proses pengukusannya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih soal jari hitam Ecoprint. Yuk. Maka, nah, ini dia Om, yang tadi hasil dari yang kita kerjakan di bawah tadi, dua teknik Ecoprint. Nah, salah satunya yang tanpa pewarnaan dan dengan pewarnaan. Nah, jadi yang tanpa pewarnaan itu asli dari warna daunnya itu pigmennya, Iya, iya. bukan tambahan pewarna lain. Kalau ini yang, Dengan yang ada ini, tambahan. dengan dua kain tersebut yang Oh, tadi iya, ya. iya. Jadi yang background ini ada warna yang tadi kita tutupkan. Mm-mm. Nah, yang saya ceritakan tadi bahwa tidak semua daun itu mempunyai pigmen, tapi tidak berarti tidak bisa digunakan. Seperti yang warna putih-putih itu dia daun yang tidak menggunakan pigmen. Tidak Yang ini mempunyai ya? Pigmen, iya. Oh, iya, iya. Dia efeknya putih. Oh, jadi Tapi justru menarik. wah, cukup variatif juga dan memang menghasilkan beberapa kombinasi warna ya Betul sekali. dalam pengaplikasiannya ke kain tersebut. tersebut. Nah, Om Ipang, selain kain, saya ini lihat ke sini kok ini beda ya. Ini kulit. Itu kulit sapi. Bisa juga diaplikasikan Bisa ke kulit juga. sapi. Justru lebih bagus karena penyerapannya saya bilang sempurna. Oh iya iya. Sejauh ini Om Ipan biasanya selain kain yang dijadikan pakaian, dibuat apa lagi nih? Khususnya kulit ini. Kulit itu biasa saya aplikasikan ke produk sepatu, Sepatu. dompet, tas, jaket. Nah, tapi kebanyakan sepatu sekarang. Oh iya. Ini ya kayak gini ya. Ya betul. Oh, coba seperti saya yang ada perlihatkan di dulu depan ini. ke Sobat Pesona Desa. Nah, ini nih bentuk sepatu adalah bentuk pengaplikasian lanjutan Betul. dari pola Ecoprint yang sudah dibuat dari kulit ya. Kulit. Nah, Kulit. medianya adalah yang kulit. Ini kebetulan saya menggunakan kulit kambing. kulit kambing ya. Yang ini baru kulit sapi. Oh. Kalau ini sendiri pembuatannya lama? Kalau Lebih untuk lama kulit. dari Kain. pada kain. Oh. Dan lebih hati-hati. Jadi Oh. prosesnya rumit. Begitu ada kesalahan, kebocoran uap masuk, dia Iya. jadi dorok-dorok. Jadi kerupuk. Waduh. Jadi Ini memang harus benar-benar hati-hati ya. teliti. Oh. Teliti. Oke. Nah, Om Ipang, Iya. selain baju, terus juga ada sepatu, terus ada apa lagi nih? Ada dompet, Dompet. ada tas juga. Oh, tas di Ada sini? Tas, ini ada tas di belakang ini. Ini ya. Nah, ini kebetulan dia menggunakan bahan kanvas. Oh iya. Nah, jadi aplikasi produk itu bagaimana kreativitas kita. Bisa jadi tas, dompet, sepatu, bantal, sarung apapun bisa, tirai. Semuanya yang ingin kita kerjakan bisa. Oke, jadi kita mau. memberdayakan imajinasi
Dan juga medianya juga beragam ternyata Sobat Pesona Desa. Dan selain itu, karya yang tadi kita lihat prosesnya itu bisa masuk ke semua segmen ya. Semua segmen. Dengan berbagai bentuk karya yang betul sudah sekali. jadinya finalnya ya. Wah, menarik banget Sobat Pesona Desa. Ini kan banyak sekali produk yang sudah dipasarkan ataupun juga dipajang di displaynya di galeri ini. Iya. Sebetulnya kalau misalkan ada yang menyukai produk-produk EcoPrint dari Jari Hitam ini, bisa datang ke sini langsung atau harus melalui online? Boleh dijelaskan? Untuk penyuka produk-produk Jari Hitam, tentunya bisa dilihat di IG atau langsung datang ke sini. Tapi jarang sekali saya pasang bandrol di IG. Jadi justru dari customer itu lihat karakternya seperti apa, mereka langsung datang ke sini. Karena saya tidak membuka toko-toko di yang lain. Wah, jadi satu-satunya di sini ya, kecuali Om Ipang ya. pameran seperti itu. Nah, kalau Jari Hitam EcoPrint ini udah ke mana aja Kemana sih saja? pemasarannya? Seluas apa? Oke. Jadi berkahnya dari daun ini, Jari Hitam EcoPrint itu termasuk salah satu pelopor di bidangnya, khususnya di Indonesia. Nah, karena dianggap pelopor itu belum banyak, berkahnya 2019 saya pameran ke Belgia. Wah, keren banget. Lanjutnya ke Prancis. Jerman, bahkan New Zealand. Itu dibawa oleh pemerintah atau gimana? Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Bekerja sama dengan embassy negara-negara tersebut tentunya ya. Wah, jadi berkahnya banyak banget ya. Dari membuat EcoPrint yang mungkin kalau mengulas ke belakang tadinya gagal. Ternyata Inovasi. sesuatu yang membuat tertawa dan bahagia. Alhamdulillah. Nah, itu. Om Ipang nih, kalau boleh tahu kisaran harga dari kemeja ataupun juga pakaian berapa? Yang paling murah sampai yang paling mahal? Kemeja itu ada beberapa macam ya, dari yang berfuring atau yang tidak. Kalau yang tidak berfuring itu rata-rata yang pendek dari 500-600. Kalau yang berfuring eksklusif itu bisa sampai 1,5. Untuk model-model yang formal, saya memang mengarahnya adalah middle up. Middle up. Jadi memang saya desain bahwa itu karya itu perfect dan harus keren menempatkannya. Jadi kayak peribahasanya lukisan. Iya, iya. Lukisan itu sama-sama pelukis, satu kita taruh di emperan, satu di galeri. Berbeda ya? Beda. Oke. Nah, itu bagaimana kita menempatkannya. Maka sasaran itu harus saya tentukan dulu. Nah, dan dengan produk-produk yang tentunya sesuai. Harus sesuai dengan pasar tersebut. Nah, itu kenapa kalau misalkan ada pemesanan yang mungkin request khusus dari pola dan juga bentuk, bisa juga ya dipenuhi ya? Bisa juga. Wah. Kalau punya desain sendiri bisa, tinggal pilih kainnya, banyak di sini, sesuaikan karakternya masing-masing. Oke, nah Om Ipang, terus untuk omsetnya kalau boleh tahu berapa nih? Kan sudah keluar, sudah bermitra dengan pemerintah juga gitu. Untuk Berapa nih omset satu bulan? itu belum banyak sih, belum banyak, sekitar masih 30-an sebulan. 30 Masih juta. 30-an sebulan. 30 juta sebulan. Kalau lagi ramai pameran bisa lebih. Lebih dari itu? Iya, bisa lebih dari itu. Wah, bersyukur banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. nah bilang masalah EcoPrint, pastinya mungkin ada juga orang-orang yang mengikuti atau jadi followersnya lah setelah belajar, setelah melihat produk dari Om Ipang sendiri. Ada prinsip khusus nggak dari Jari Hitam EcoPrint yang akan terus dipertahankan dan bahkan tidak akan berubah ke depannya sambil terus berinovasi? Oke, jadi dari pertama kali saya mengenal EcoPrint itu, saya melihat sisi nilai positifnya yang luar biasa dari EcoPrint. Apa itu? Kita menjaga alam, tetap lestari. Karena mau nggak mau, semua bahan yang kita gunakan adalah ketersediaan alam. Jadi harapannya ketika saya belajar, dan pertama kali itu saya cuman mengajar, belum jualan produk. Ya itu tadi, semakin banyak orang yang belajar, semakin banyak orang yang menanam. Harapan saya seperti itu. Wah, luar biasa. Sebuah petuah penuh makna, tapi karyanya juga bisa semakin meluas dan tidak berhenti sampai di sini, Sobat Pesona Desa. Mungkin Om Ipang akan terus mengekspor kemampuannya. Semoga menginspirasi Sobat Pesona Desa yang ingin berkarya seperti Om Ipang atau Pak Irfan ya, yang ada di Jari Hitam EcoPrint. Sampai di sini dulu
dulu Pesona Desa kali ini. Sampai jumpa lagi di edisi Pesona Desa selanjutnya. Terima kasih ya. Terima kasih juga.